Hai sahabat Galiba Channel semuanya, semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Kali ini saya akan membahas 10 patung terbesar di Indonesia. Siapa sangka jika Indonesia menjadi negara yang memiliki patung-patung tertinggi di Asia bahkan di dunia. Beberapa patung atau monumen ini disesuaikan dengan karakteristik daerah tersebut sehingga beragam bentuk dan karakternya. Tak heran jika negara yang kaya akan budaya dan perbedaan ini menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara tercinta. Nah, mau tahu kan patung apa saja atau monumen apa saja yang merupakan salah satu ikon kota yang terbesar di Indonesia dan dunia ini? Simak liputannya. 1. Patung Garuda Wisnu Kencana, Bali. Terletak di Jalan Raya Uluwatu Desa Ungasan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Garuda Wisnu Kencana, GWK, menjadi rekomendasi tempat yang wajib dikunjungi di Bali. Patung GWK ini tengah dalam masa pembangunan dan akan memiliki tinggi sekitar 126 meter dan lebar 60 meter yang menjadikannya patung tertinggi di Indonesia bahkan di dunia. Daya tarik dari Garuda Wisnu Kencana adalah keberadaan patung Garuda Wisnu. Patung ini dibangun dan dipahat oleh pematung yang terkenal bernama Inyoman Nuarta. Rencana pembangunan patung Garuda ini dengan tujuan menjadikan GWK di Bali sebagai sebuah tempat wisata yang menawarkan salah satu karya seni patung terbesar dan karya yang paling menakjubkan. Tentunya karya seni yang mencerminkan nilai budaya lokal Bali. 2. Patung Yesus Toraja Sulsel. Siapa sangka jika baru-baru ini telah diresmikan patung Yesus tertinggi di dunia yang letaknya berada di negara kita Indonesia. Patung Yesus ini tepat berada di kota Makale yang tak lain adalah ibu kota dari Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Patung ini diyakini mengalahkan patung Yesus yang ada di Rio de Janeiro, Brazil. Patung Yesus Buntu Burake kini sudah menjadi landmark atau ikon kota Makale Tanah Toraja dan sudah menjadi kawasan wisata religi bagi umat Nasrani. Untuk menuju Buntu Burake ditempuh sekitar 3 km dari kota Makale ibu kota Kabupaten Tanah Toraja. Oh ya, tinggi patung Yesus ini sendiri sekitar 40 meter. 3. Patung Buddha Tidur, Mojokerto. Patung Buddha Tidur atau yang lebih dikenal dengan patung Seliping Buddha adalah sebuah patung Buddha yang sedang tertidur dengan tangan kanan menjadi bantalan kepalanya. Patung ini biasa kita jumpai di luar negeri namun siapa sangka jika ternyata di Indonesia juga ada patung Buddha tidur. Patung ini berada di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur dan menjadi salah satu patung Buddha tidur terbesar di Indonesia. Patung yang kini sudah menjadi salah satu objek wisata di Mojokerto ini banyak dikunjungi anak-anak sekolah maupun kalangan umum atau bagi mereka yang ingin beribadah di tempat ini. 4. Patung Dewa Murugan, Langkat Sumut. Mungkin selama ini kita hanya berpikir jika patung Dewa Murugan yang berukuran besar hanya ada di Kuala Lumpur, Malaysia saja. Padahal patung Dewa Murugan juga ada loh di Indonesia. Bahkan patung Dewa Murugan yang ada Indonesia merupakan yang terbesar kedua setelah di Malaysia. Patung Dewa Murugan yang ada di Indonesia ini letaknya berada di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara atau sekitar 35 dari pusat kota Medan. Patung Dewa Murugan terletak di Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Patung Dewa Murugan yang ada di Langkat memiliki ketinggian hingga 50 kaki atau 16 meter. Patung ini tepat berdiri kokoh menjulang tinggi berada di samping atau di sisi bangunan kuil Sri Raja Rajaswari Amankovil. Kuil ini adalah salah satu dari sekian kuil yang ada di Indonesia dan salah satu kuil terbesar di Indonesia. Patung ini dibuka untuk umum setiap hari namun untuk masuk ke area kuil hanya sampai pukul 12 siang saja. 5. Patung Jales Veva Jayamahe, Surabaya. Patung Jales Veva Jayamahe adalah sebuah patung atau sebuah monumen yang terletak di kota Surabaya, Jawa Timur. Patung Jales Veva Jayamahe sendiri memiliki arti, di lautan kita jaya. Patung Jales Veva Jayamahe memakan waktu pembangunan hampir 6 tahun lamanya namun hasilnya luar biasa karena bisa berdiri kokoh setinggi 30,6 meter tepat di depan laut Surabaya. Patung Jales Veva Jayamahe didirikan dengan bentuk yang menggambarkan sosok perwira TNI Angkatan Laut berbusana pakaian dinas upacara, PDU.
lengkap dengan pedang kehormatan yang sedang menerawang ke arah laut, serasa siap menantang gelombang dan badai di lautan. Begitu pula yang ingin diperlihatkan bahwa Angkatan Laut Indonesia siap berjaya. 6. Patung Dewi Kuan Im, pematang siantar. Patung Dewi Kuan Im adalah salah satu patung agama Buddha yang mencerminkan sikap welas asih. Patung yang memiliki ketinggian hingga 22,8 meter ini didirikan di Vihara Avalokitesvara yang berlokasi di pusat kota Pematang Siantar atau Jalan Sipiso-Piso Provinsi Sumatera Utara. Patung Dewi Kuan Im dinobatkan oleh Rekor Muri menjadi patung Dewi Kuan Im terbesar dan tertinggi yang ada di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Tak heran bila patung ini bisa terlihat dari kejauhan saat kita berjalan menuju arah Vihara Avalokitesvara. 7. Patung Bekantan, Banjarmasin. Banjarmasin kini semakin menunjukkan eksistensinya di dunia pariwisata. Kota yang biasanya dikenal dengan pasar sungai terapungnya ini kini memiliki ikon baru. Yap, salah satu ikon yang sangat unik dan cukup besar berdiri kokoh di tengah kota Banjarmasin, ibu kota Kalimantan Selatan. Patung Bekantan kini berdiri kokoh di tepi Sungai Martapura. Patung ikonik ini diresmikan pada tanggal 10 Oktober tahun 2015 lalu, namun entah mengapa fenomena dan euforianya baru terasa sekarang. Banyak wisatawan lokal bahkan luar daerah yang sengaja ingin melihat langsung bentuk dari patung Bekantan ini. 8. Patung Bunda Maria Assumpta, Ambarawa, Jateng. Apabila Anda suka berwisata religi, ada baiknya kini berkunjung ke Ambarawa, tepatnya ke Kompleks Gua Maria Kerep. Ada yang baru di sana. Di sudut kawasan parkiran, ada patung tinggi menjulang menggapai langit setinggi 42 meter. Itulah patung Bunda Maria Assumpta. Patung Bunda Maria Assumpta dibangun di Komplek Wisata Religi Gua Maria Kerep, Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dengan ketinggian 42 meter. Patung ini dibuat oleh seniman patung asli dari Ambarawa. Patung ini memiliki ketinggian 23 meter dengan ketinggian penopang 19 meter yang apabila ditotal menjadi 42 meter. 9. Patung Ikan Belido, Palembang. Patung Belido adalah salah satu landmark baru yang ada di kota Palembang, Sumatera Selatan. Tugu Belido ini nantinya akan diresmikan oleh pemerintah setempat bersama Presiden Joko Widodo, di mana nantinya tugu ini bersama Jembatan Ampera menjadi ikon kota Empe-Empe Palembang. Patung Belido atau Belindo ini berbentuk ikan belida yang konon dulunya adalah ikan asli yang menjadi bahan pembuatan empe-empe dan harganya sangat mahal. Ikan belida atau bagi masyarakat setempat disebut ikan beldo adalah jenis ikan tawar asli Sungai Musi di Palembang. Ikan yang berdaging tebal dan menjadi bahan pembuat pempek, sebelum diganti ikan tenggiri. Kualitas nomor 1 karena terasa lebih renyah, aroma ikan hanya sedikit, dan warna pempek juga lebih putih. Karena ikan ini sudah punah dan susah ditemukan, maka sebagai bentuk pelestarian dan mengingatkan bentuknya maka dibuatlah patung ikan balida. 10. Patung Tuhan Yesus Memberkati, Manado. Patung Yesus Memberkati adalah sebuah monumen Yesus Kristus yang terletak di kota Manado, ibu kota Sulawesi Utara, Indonesia. Patung ini memiliki tinggi hingga mencapai 50 meter dari permukaan tanah. Sebenarnya tinggi patungnya 30 meter saja dan penopangnya mencapai 20 meter sehingga bila ditotal mencapai 50 meter. Patung Tuhan Yesus Memberkati ini terbuat dari 25 ton besi fibre dan 35 ton besi baja dan terletak pada bukit tertinggi di daerah perumahan Citraland, Manado. Patung Tuhan Yesus Memberkati memiliki keunikan yakni posisinya yang miring hingga 20 derajat namun tetap berdiri kokoh di atas bukit. Itulah beberapa patung atau monumen atau tugu yang ukurannya cukup tinggi dan besar yang ada di Indonesia. Gak ngangkakan beberapa di antaranya justru yang terbesar di Asia Tenggara bahkan di dunia. So kita patut berbangga karena keberagaman bisa menyatukan dan membanggakan.